La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Salam sahabatku dimanapun kalian berada, dulur-dulur orang Sunda sadayana, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Pada kesempatan kali ini Kang Haki Official akan sedikit menyampaikan sebuah ilmu yang cukup penting, yaitu tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Yang mana yang akan disampaikan kali ini merupakan salah satu ilmu yang sudah banyak dilupakan karena mungkin dalam pembagian tirkah atau peninggalan mayit itu diakui atau tidak sangat sensitif. Tapi tidak salah jika Kang Haki pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang ilmu faraid yang motivasinya ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya, karena ilmu faraid merupakan separuh ilmu yang akan dilupakan dan merupakan salah satu ilmu yang akan dilenyapkan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Itulah motivasinya. Mudah-mudahan yang akan disampaikan ini bermanfaat, terkhusus buat Kang Haki, umumnya bagi sahabat semuanya yang memerlukannya. Adapun yang sudah paham, skip aja, langsung saja, tidak usah bertele-tele, langsung simak visualnya, simak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kalian memahaminya. Tapi sebelumnya, ingat, tolong dukung channel Kang Haki Official dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kang Haki Official. Mudah-mudahan berkah. Oke, langsung saja sahabat semuanya, simak videonya atau simak visualnya untuk lebih memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus memahami dulu sahabat semuanya identitas dari ilmu faraid atau ilmu waris. Identitasnya yang pertama, kita harus mengetahui nama dari ilmu yang akan kita pahami, yaitu ilmu faraid atau juga ilmu waris. Selanjutnya, definisi dari ilmu faraid itu adalah ilmu perhitungan yang mengantarkan pada pemahaman cara memberikan bagian dari harta peninggalan orang meninggal kepada yang berhak menerimanya. Jadi definisinya seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita memahami ilmu faraid, maka kita dalam cara membagikan harta warisan atau tirkah yang ditinggalkan oleh mewaris atau orang yang meninggal, maka akan sesuai dengan ilmu syariat agama. Yang selanjutnya, pokok bahasan dari ilmu faraid yaitu sasarannya atau pokok bahasannya itu adalah tirkah. Tirkah sendiri bahasa Arab. Tirkah artinya harta peninggalan mayit atau harta peninggalan orang yang meninggal. Selanjutnya, peletak dasar ilmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Al-Quran dibahas tentang ilmu faraid itu, yaitu surat An-Nisa ayat 6, ayat 11, ayat 12, ayat 14, ayat 176. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu faraid, sahabat semuanya. Ada dua, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kapan fardu ain? Ketika seseorang akan membagikan harta peninggalan mayit atau tirkah, maka harus menggunakan ilmu faraid. Itu hukumnya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu bila seseorang memahami ilmu faraid dalam suatu kampung atau suatu daerah, maka suatu daerah tersebut aman, tidak berdosa. Jika tidak ada satupun yang paham tentang ilmu faraid, maka satu daerah atau satu kampung tersebut dosa hukumnya. Itu yang harus kita pahami. Maka termotivasi Kang Haki dalam kesempatan kali ini menyampaikan ilmu faraid, mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua sahabat semuanya. Dasar ilmu faraid yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Selanjutnya sahabat semuanya, yaitu kita harus mengetahui
rukun waris. Rukun waris itu ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan, bahasa Arabnya muris. Yang kedua, rukun waris itu adalah orang yang dapat warisan. Orang yang mendapat warisan, waris. Dan yang terakhir, yang ketiga, harta yang diwariskan, hakun mauris. Itulah rukun waris. Ada 3, orang yang mewariskan, muris, orang yang mendapatkan warisan, waris, dan yang ketiga, harta yang diwariskan, hakun mauris. Selanjutnya, syarat terjadi pewarisan. Nah, ini menjadi syarat terjadi pewarisan itu ada 3. Yang pertama, yang mewariskan harus sudah nyata meninggal, harus diyakinkan sudah meninggal, baru menjadi syarat pertama terjadi pewarisan. Bila belum yakin, maka harta tersebut tidak boleh diwariskan. Yang kedua, yang mendapatkan warisan nyata masih hidup saat yang mewariskan meninggal. Ketika yang punya harta atau peninggalan atau tirkahnya, yang mendapatkan warisan itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, atau kasusnya misalkan si A ayahnya, si B anaknya, ketika dalam perjalanan kecelakaan dan meninggal dua-duanya, maka kasus seperti itu si B tidak dapat mendapatkan warisan, juga tidak saling mewarisi. Itulah harus kita pahami. Jadi yang kedua ini, yang mendapatkan warisan harus nyata masih hidup saat orang yang mewariskan meninggal. Yang terakhir, tahu sebab ia mendapatkan warisan. Kita harus tahu sebab-sebabnya, apakah dengan nasab, apakah dengan pernikahan, apakah dengan lain sebagainya. Kita harus tahu sebab-sebab mendapatkan warisan. Selanjutnya, 5 hal yang berhubungan dengan harta warisan. Nah, ini kita juga harus memahaminya. Jangan ujuk-ujuk dibagikan harta warisan, tapi harus paham dulu. 5 hal ini sesuai prioritas mana yang dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi susunan ini juga sudah diprioritaskan mana yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus diperhatikan sahabat semuanya dari tirkah tersebut, hak yang berkaitan langsung dengan harta tersebut. Contohnya seperti zakat. Ketika tirkah itu sudah nisab, maka keluarkan dulu zakatnya. Itu yang pertama. Jangan sampai kita salah dalam cara membagikan atau memprioritaskan 5 hal yang berhubungan dengan harta warisan. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah juga harus diambil dari tirkah mayit itu atau peninggalan harta mayit tersebut. Yang ketiga, hutang mayit ditanggung mayit. Nah, soal ini juga, ketika si mayit benar-benar mempunyai utang piutang, maka harus diselesaikan dulu. Yang keempat, ketika si mayit atau orang yang meninggalnya mempunyai wasiat, maka keluarkan dulu wasiatnya dengan catatan tidak boleh dari 1/3 dari harta, keseluruhan harta. Nah, yang terakhir, baru laksanakan pembagian waris. Inilah 5 hal yang berhubungan dengan harta warisan. Selanjutnya, ini nih, sebab-sebab menerima warisan. Jadi, kita harus tahu sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, karena nasab, turunan. Yang kedua, sebabnya itu adalah dengan sebab pernikahan. Sebab pernikahan asalnya beda keluarga, menjadi disusun menjadi satu dalam ikatan pernikahan ketika suaminya meninggal mendapatkan warisan, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, memerdekakan budak. Ketika seseorang memerdekakan budak, maka itu menjadi sebab menerima warisan. Tapi yang ketiga ini sudah tidak zamannya lagi. Selanjutnya, penghalang menerima warisan. Ketika seseorang melakukan 3 hal yang di bawah ini, maka menjadi penghalang, menjadi tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, membunuh orang yang mewariskan. Ketika seorang anak membunuh ayahnya dengan catatan mau harta warisannya, maka justru anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena membunuh. Banyak contohnya di sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjadi budak. Menjadi budak juga menjadi penghalang menerima warisan.
Yang terakhir, berbeda agama. Berbeda agama juga menjadi penghalang menerima warisan. Selanjutnya, sahabat semuanya, kita harus tahu ahli waris laki-laki. Ahli waris dari golongan laki-laki, kita perhatikan bagannya. Jumlahnya di sini ada 15. Ada 15 ahli waris dari golongan laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki hingga ke bawah bila ada. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek hingga ke atas. Kakek, janggawareng, udag-udag dan lain sebagainya bila ada itu juga. Yang kelima, saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki itu adalah saudara kandung laki-laki itu gambarannya adik kakak seibu seayah. Yang keenam, saudara seayah laki-laki. Saudara laki-laki seayah, beda ibu. Yang ketujuh, saudara seibu laki-laki. Yang kedelapan, anak saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan, anaknya saudara laki-laki seayah, beda ibu. Yang kesepuluh, paman kandung, adiknya ayah. Ke-11, paman seayah, beda ibu dengan ayah kita. Yang ke-12, anaknya paman kandung. Yang ke-13, anak paman seayah. Yang ke-14, suami. Yang ke-15, mu'tik, orang yang memberikan budak. Tapi yang ke-15 ini sudah tidak zamannya lagi. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga ahli waris dari golongan perempuan. Ahli waris dari golongan perempuan, kita perhatikan dulu bagannya dan penjelasannya ada di sini. Yang pertama, ahli waris dari golongan perempuan ada 10 jumlahnya. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari jalur ibu mendapatkan warisan dari golongan perempuan. Yang kelima, nenek dari jalur ayah. Ibunya ayah juga mendapatkan warisan dari golongan perempuan. Yang keenam, saudara kandung perempuan. Yang ketujuh, saudara seayah perempuan, beda ibu. Yang kedelapan, saudara seibu perempuan, beda ayah. Yang kesembilan, istri. Yang kesepuluh, perempuan yang memerdekakan budak. Yang kesepuluh juga ini sudah tidak zaman lagi, berarti ada 9 ahli waris dari golongan perempuan. Tapi tercatat ada 10. Selanjutnya, sahabat semuanya, 3 macam penerima warisan. Ada 3 macam penerima warisan. Yang pertama, yang menerima bagian pasti. Ini tercantum dalam Al-Quran, yang menerima bagian pasti saja. Ada yang menerima 1/4, 1/6, itu sudah tercatat dalam Al-Quran. Nanti akan dibahas ke depannya. Yang kedua, ada yang menerima bagian asobah, sisa saja. Nah, ini sisa. Ini biasanya golongan warisan yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya sendiri, maka dia menjadi asobah. Semua hartanya atau sisa dari harta yang sudah dibagikan menjadi milik anak laki-laki tersebut. Yang ketiga, menerima bagian pasti dan asobah. Itu 3 macam penerima warisan. Yang harus diperhatikan 3 saja ini. Inilah 3 macam penerima warisan yang harus kita pahami, dan satu-satu poin-poin ini akan dibahas lebih lanjut pada season atau bagian yang kedua. Selanjutnya, sahabat semuanya, lalu dari apa referensi kajian ilmu faraid? Nah, pada kesempatan kali ini referensinya dari kitab Takmilah Zubadah Al-Hadis fil Fiqhil Mawaris, karangan al-alim al-alama al-fadil As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdillah. Inilah referensi dari kajian ilmu faraid. Ada juga yang mengambil dari kitab Rahbiyah, Syarah Rahbiyah. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sahabat semuanya memahaminya. Nah, sahabat semuanya, itulah bagian pertama dari kajian ilmu faraid, yang mana mudah-mudahan sahabat semuanya memahami. Adapun yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar, dan bila bermanfaat silahkan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.